warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Harlina SPMP, salah satu dosen dari program studi D3 Budidaya Ikan Politeknik Seruyan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan persepsi diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam bidang pengajaran yaitu mata kuliah Manajemen Hama dan Penyakit Ikan. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dalam proses pembelajaran, saya berupaya menerapkan pendekatan student-centered learning dengan menggunakan metode diskusi, studi kasus, serta pembelajaran yang berbasis proyek. Saya juga memanfaatkan teknologi pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif. Untuk menyampaikan materi pembelajaran mata kuliah Manajemen Hama dan Penyakit Ikan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali tatap muka dan 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Semua bahan pembelajaran, baik itu PPT, video, dan modul praktikum, bisa diakses mahasiswa melalui LMS, yaitu Google Classroom, kemudian blog yang dapat diakses mahasiswa dimanapun dan kapanpun. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan permasalahan penyakit pada ikan. Yang kedua, mampu mendiagnosa penyakit yang menyerang ikan dengan tahapan yang benar. Yang ketiga, mampu mengobati ikan yang terserang penyakit. Mata kuliah Manajemen Hama dan Penyakit Ikan ini mempelajari tentang konsep dasar hama dan penyakit yang meliputi penyakit patogen, gejala klinis, faktor penyebab, serta teknik pencegahan dan pengendalian penyakit pada sistem budidaya ikan. Materi pembelajaran mata kuliah ini meliputi tentang permasalahan hama dan penyakit pada ikan budidaya, kemudian mempelajari tentang imun pada ikan, selanjutnya mempelajari tentang jenis hama dan parasit pada ikan, kemudian ada penyakit virus, penyakit yang disebabkan jamur, kemudian ada juga penyakit yang disebabkan karena lingkungan dan penyakit faktor karena nutrisi. Selain itu, materi ini juga mempelajari tentang diagnosa penyakit pada ikan, prinsip-prinsip pengobatan penyakit pada ikan, serta pengendalian penyakit pada ikan dengan menggunakan tanaman obat. Beberapa buku referensi yang saya gunakan dalam pengajaran mata kuliah Manajemen Hama dan Penyakit Ikan, salah satunya bersumber dari buku yang berjudul Penyakit Ikan, karangan dari Aprianto EP Lipiawati, dan beberapa jurnal sebagai referensi pendukung. Adapun aspek penilaian mengacu pada pedoman akademik Politeknik Seruyan, terdiri dari kehadiran sebesar 10%, sikap 10%, tugas dan praktikum 20%, kemudian ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester sebesar 35%. Berikut cuplikan aktivitas pembelajaran saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi pembelajaran dimulai, silakan ambil device-nya dulu, dipersiapkan untuk absen pada pertemuan hari ini. Sebelum mulai materi pembelajaran hari ini, kita evaluasi dulu terkait pembelajaran minggu kemarin. Silakan gabung dulu di Quizy atau lewat barcode atau menggunakan coding. Oke, baik, kita mulai evaluasi pembelajaran minggu kemarin. Silakan dikerjakan soalnya.
Oke, kita lihat. Benar sekali jawabannya. Adanya gumpalan kapas pada tubuh ikan. Baik, alasannya kita bahas. Nah, ini benar yang disampaikan Ilham tadi terkait dengan apa sih penyakit jamur? Penyakit jamur pada ikan merupakan penyakit yang oportunistik, artinya dia menyebar pada bagian luar tubuh ikan, menyerang. Kalau bahasanya menyerang pada bagian luar tubuh ikan, karena sebabnya apa? Ada yang tahu nggak? Turunnya imunitas. Saya turunnya imunitas, ada yang tahu lagi? Oke, karena imunitas turun, kemudian tubuh ikan terbuka menjadi salah satu faktor penyebab ikan terserang penyakit jamur. Oke, kita lihat apa namanya? Ada berapa jenis penyakit jamur? Salah satunya ada yang tahu nggak jamur apa? Oke, silakan Ilham. Oke, jamur Saponia sp merupakan salah satu bagian dari jamur yang menyerang tubuh ikan. Kita lihat ada 3 faktor penyebab. Salah satunya adalah kondisi air buruk. Kenapa ada kondisi air yang sangat buruk bisa menyebabkan penyebaran jamur sangat cepat? Ada yang tahu? Silahkan jawab. Oke, aku silakan. Karena kualitas air yang buruk sangat mempengaruhi stres ikan dan menurunkan imunitas tubuhnya. Oh iya, karena kualitas air buruk berpengaruh sekali terhadap sistem pertahanan tubuh ikan, atau bahasa lainnya disebut dengan imunitas ikan. Kemudian kualitas air buruk juga karena saling berpengaruh bisa menyebabkan ikan menjadi stres. Iya. Selanjutnya luka fisik yang disebutkan dulu tadi. Luka fisik adalah sebagai perantara jamur untuk tumbuh pada tubuh ikan. Kenapa? Luka itu adalah infeksinya dari sebenarnya parasit lain, jadi dia akan memperparah luka itu dengan tumbuhnya jamur. Kemudian kita lihat lagi kepadatan tinggi, overcrowding. Itu kita bahas selanjutnya adalah tentang 3 faktor penyebab penyakit. Salah satunya adalah kualitas air yang buruk. Seperti yang disebutkan awal tadi, kualitas air yang buruk, tingkat stres ikan itu menjadi salah satu faktor penyebab penyebaran penyakit jamur. Luka fisik kita luka, kemudian akan mempercepat pemulihan jamur tubuh dan berkembang biak. Kemudian ada overcrowding. Overcrowding bahasa lainnya disebut dengan kepadatan yang berlebihan. Jadi kenapa orang ikan di dalam kolam itu harus sesuai dengan luasan kolam pada lebarnya, supaya ini menghindari terjadinya ikan apa namanya gesekan. Gesekan itu yang akan menimbulkan apa? Iya, jadinya adalah luka pada tubuh ikan, akan memperburuk kondisi ikan yang ada di dalam kolam. Kita lihat secara spesifik perbedaannya luka kemerahan. Habis itu kita lihat lagi untuk yang punya secara hitam dia berbeda. Kalau kalian masih hidung itu dia akan berbeda. Caranya adalah ikan sakit yang terinfeksi yang kita bicara tadi disebut namanya harus diperiksa dengan menggunakan apa? Alat pemeriksa ultraviolet menggunakan apa? Iya, mikroskop dan bisa melihat. Oke, kita lanjut. Nih, diagnosa. Cara diagnosa, apa itu diagnosa? Ada yang tahu ya? Oh iya, betul sekali. Menganalisa, menduga dulu nih, benar nggak dia punya penyakit jamur? Dilihat dulu ciri-cirinya. Jangan asal diponis, ini kayaknya kena penyakit jamur. Ternyata pas hasil diagnosa bukan, hampir mirip dengan penyakit jamur. Makanya ada tahapan pemeriksaan. Jadi satu persatu lagi disampaikan. Mau dilihat ini saya, ini sana. Habis itu nanti dilihat bagian kiri ekornya, bisa. Kemudian ada sampel, misalnya di bagian tubuhnya ada apa putih, ambil, bawa di bawah mikroskop dilihat. Nah, baru kelihatan dari kalian bisa. Ternyata hasil mata pemeriksaan kalian itu mengarah ke jamur Saponia atau mengarah ke jamur Danio biasanya. Yang infeksi kepada ikan apa aja bisa? Kalau yang dekat ikan apa? Ikan nila. Satunya ikan apa? Ikan koi ya. Ikan yang bisa ikan nila, ikan mas, ikan koi. Ikan yang hidup di perairan tawar. Jamur ini yang rata-rata menginfeksi pada ikan perairan tawar. Nah, oke, kita lanjut.
nila? Ikan nila? Tahu ikan nila? Tahu kan? Terus sering makan ikan nila? Iya, itu dia yang lihat nih. Cara penanggulangan. Kita lihat juga cara penanggulangan penyakit jamur. Ini yang untuk di kolam. Yang orang dulu. Nanti kita coba lihat yang untuk yang di dalam akuarium. Kalau di kolam kualitas airnya, kita lihat mencegahnya melalui kualitas air. Nah, pertanyaan ibu, kenapa kualitas air itu harus dijaga sebaik mungkin atau paling tidak normal untuk keberlangsungan hidup ikan agar misalnya jamur tidak tumbuh? Oke, Putri silakan. Karena sisa air itu kan ada sisa makan dan juga ada sisa pakaian. Sisa makanan lainnya jadi harus dilihat misalnya sedikit. Oke, pergantian air itu sangat mempengaruhi terhadap penyebaran penyakit jamur, makanya harus ada pergantian. Kalau ikannya di dalam kolam sudah terinfeksi, dilihat dulu diamati. Tahapannya gitu. Dia misalnya di kolam misalnya terinfeksi, kemudian gimana di kolam? Lihat dulu gejalanya. Amati, diagnosa dengan biasanya. Kemudian ikan yang sakit, tahapannya nih ikan sakit tadi dipindah ke dalam bak. Mau bak, mau akuarium, kalau tidak ada bak berarti akuarium. Jadi yang sakit tadi dipisah. Bahasa lainnya disebut dengan karantina. Nah, kalau ini ikan di dalam akuarium, ikan ini sakit. Ikan itu obat dari di sini. Dikarantina dulu baru diobat. Nah, selanjutnya diobati. Nah, obatnya bisa menggunakan bahan. Menurut kalian bahan kimia masih bisa nggak digunakan? Oke, masih bisa. Ada yang namanya ME, methyl blue, warnanya biru. Ini ada di toko-toko obat makanan itu bisa dipakai, cuma dosisnya nanti jangan terlalu tinggi sekali. Ya, kedua perawatan kolam. Selanjutnya adalah perawatan kolam, yaitu membersihkan kolam utama, pergantian air berkala. Disampaikan tadi sudah benar, pergantian air, kemudian menambahkan garam ikan. Garam ikan itu sebagai pencegah penyakit jamur di awal. Menurut kalian, kenapa pencegahan lebih bagus daripada pengobatan? Silakan, apa? Karena kurangnya biaya, karena pengobatan biasanya obatnya lebih mahal. Oke, bagus tadi jawabannya. Ya, pencegahan di tahap awal itu lebih baik. Kenapa? Karena menghindari parahnya biaya yang dikeluarkan dan parahnya penyakit. Jadi dicegah dulu. Caranya bagaimana? Ya tempatnya tadi kasih garam kalau di akuarium. Tapi kalau di kolam sana mungkin kan tidak dikasih garam. Mungkin, iya. Tahapnya nanti di pengolahan lahan bisa. Jadi ada campuran itu kan supaya mencegah terjadinya penyakit. Yang terakhir adalah pemulihan. Jadi ikan yang sudah dikasih obat dan bahan tadi, bahan kimia bahasanya itu adalah Mg, ada NaCl, itu garam. Kemudian ikan yang dipulihkan dipantau. Selama proses pengobatan, ikan harus kontrol sampai dipantau. Dilihat perubahan tadi, jamur tadi mulai hilang nggak hipanya. Kalau diobati yang sakit yang dipisahkan dari kolam tadi diambil. Jadi sampai berapa hari ketika jamurnya sudah menghilang, baru dia bisa balik ke tempat asalnya adalah kolam pembesaran ini. Lanjut kita lihat tentang pengobatan. Ya, apa aja sih obat yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit jamur? Ada apa? Ada sirih, ada betapa, ada daun pepaya, kemudian ada apa lagi? Ada bawang putih. Yang kita makan, yang tumbuhan ada di sekitar kita, bisa digunakan sebagai alternatif untuk mengobati atau pencegahan penyakit jamur. Jadi bisa diolah dulu nanti diekstrak. Jadi itu yang lainnya dulu, yang hari-hari di dapur sekitar kita itu bisa dipakai. Sebelum berlanjut, silakan kalau yang mau ditanyakan. Silakan Putri. Apakah ketika semuanya itu terkena penyakit harus menggunakan obat bahan kimia? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya bagus sekali Put. Jadi untuk yang bahan kimia sementara ini masih menggunakan yang masih batas toleransi, artinya tidak dipakai
adalah dengan cara media hidup ikan tadi itu dimasukkan tanaman yang sudah jadi ekstra. Bukan tanaman yang masih utuh, diekstrak dulu. Tidak hanya daun dicuci, diproses dulu nih, kemudian dikeringkan. Dikeringkan diapakan lagi? Direndam. Metode perendamnya disebut dengan apa dalam? Maserasi. Bahan untuk maserasi apa? Etanol. Ada metode untuk pembuatan bahan ekstraksi, salah satunya adalah metode maserasi yang kita lihat di depan. Salah satunya adalah etanol. Kenapa bahan etanol itu lebih baik digunakan untuk metode maserasi dibandingkan menggunakan alkohol? Yang tahu nggak? Silakan. Bilang. Karena kandungan etanol itu lebih baik daripada alkohol. Karena kandungan etanol lebih baik dari alkohol. Oke, bagus. Setelah itu kita tahu dengan metode maserasi ditambah etanol, selanjutnya nanti disaring. Kalau cara manualnya kita kayak bikin teh, nah itu kan ada sannya tuh yang teh disuruh dipisah sama. Mama ini alatnya lebih canggih karena skala laboratorium. Kalau mau manualnya kayak gitu beli saringan teh kayak gitu, yang atau disaring pakai kain putih sedikitas. Jadi dapat bahan, kemudian ekstrak yang kentalnya disimpan. Nah itu dibuat di botol, nanti bisa kalian teteskan berapa tetes untuk dimasukkan ke media pelihara ikan. Nah gitu ada persiapan wadah untuk program ini. Jadi untuk bahan yang sudah diekstrak tadi, hasilnya sudah dibuat menjadi ekstrak kental, nanti dimasukkan ke tempat pemeliharaan ikan sebagai bentuk pencegahan. Ini bisa untuk pencegahan. Jadi mencegah lebih baik daripada iya, karena pengeluaran bahan untuk membeli obatnya lebih mahal daripada, makanya lebih baik dicegah dulu. Maka wadah saya dan lainnya itu harus dipersiapkan sedemikian baiknya untuk memelihara ikan supaya tidak mudah terserang penyakit. Kemudian setelah dipindah proses campur, kemudian tetap diamati berapa lama proses ikan pulih. Ini bisa jadi dari untuk riset kalian atau penelitian kecil kalian, jadi pengamatan ikan yang akan dikasih jamur. Nanti bisa kalian amati berapa lama jamur itu akan hilang hipatnya dari tubuh ikan. Ini bisa jadi. Kemudian setelah ikan sembuh baru dikembalikan ke tempat asalnya. Di mana tempat asal ikan yang sakit tadi? Kalau dia di kolam berarti dikembalikan ke kolam. Iya, tapi harus benar-benar lah. Takutnya nanti ketika dia masih ada hipan masih nempel sedikit aja, ikannya kegesek lagi di kolam, apa yang terjadi? Akan tumbuh lebih banyak lagi. Yang kecil menjadi lebih besar lagi akibat gesekan tadi. Itu peluang lebih besar jamurnya akan berkembang. Baik, sebelum ibu lanjutkan yang terakhir, ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Bu, dengan bahan-bahan yang tadi, apakah penggunaan itu bisa meningkatkan ketahanan tubuh ikan? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya bagus sekali. Ke semua bahan yang kita lihat di sini tadi, ini bisa digunakan untuk sebagai iklim stimulan atau bahasa lainnya meningkatkan imunitas ikan. Kalau ini diolah, salah satu contoh bahan yang bisa meningkatkan imunitas ikan adalah si kunyit, namanya kurkuminoid. Kalau kita minum mungkin langsung makan, tapi di ikan sama, tapi efeknya adalah meningkatkan imunitas ikan. Oke, ini adalah materi terakhir untuk yang pembahasan tentang penyakit jamur. Sebelum akhiri terkait pembelajaran hari ini, ada yang bertanyakan terus sebelum kita tutup, ada yang tahu nggak pada tebal itu mengapa menjadi salah satu penyebab ikan menjadi mudah terserang penyakit? Ya, karena jika pada ikan terlalu banyak, ikan akan mengalami gesekan yang menyebabkan luka kalau pada fisik ikan. oke, ya. Ada tebal kualitas air buruk, habis itu lagi pakan buruk juga menjadi salah satu penyebab penyebaran penyakit jamur. Jangan sekali-sekali memberi pakan yang berkualitas buruk, apalagi pakan sudah ditumbuhi penyakit jamur. Ada jamur di pakan itu buruk sekali kualitasnya dari hasil ikan, dan itu akan menjadi pemicu dasar untuk penyebaran penyakit lain. Kualitas air harus dijaga, pakan harus dijaga, kemudian kepadatan ikan harus sesuai dengan tempat pemeliharanya. Nah itu. Jadi pada kesimpulannya adalah penyakit jamur akan mudah menyebar ketika kualitas air buruk, kemudian apalagi kepadatan
baru masuk kegiatan praktikum. Oke. Dengan berakhirnya kegiatan hari ini, jadi kesimpulannya penyakit jamur itu penyebabnya karena kepadatan tinggi, kualitas air yang buruk, apalagi satunya kapal. Itu jadi salah satu penyebab penyebaran penyakit jamur pada ikan. Intinya kualitas air yang baik akan mengurangi tingkat tumbuhnya serangan jamur pada ikan. Jadi kualitas air harus dijaga. Pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Ketemu lagi kita di kegiatan praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita melaksanakan kegiatan praktikum subbahasan yaitu identifikasi penyakit jamur pada ikan air tawar. Berikut untuk bahan dan prosedurnya Ibu catat dulu di depan, silahkan diperhatikan. Baik, untuk bahan yang digunakan ada sampel ikan nila, kemudian ada alat bedah 1 set, kemudian mikroskop yang digunakan sebagai pengamatan, kemudian prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama, lakukan identifikasi dulu. Yang kedua, lakukan pengamatan. Yang ketiga, kemudian catat hasil dari pengamatan. Yang keempat, tahapannya adalah nanti pengobatan ketika ikan yang sudah diperiksa teridentifikasi penyakit. Untuk tahapan selanjutnya, karena alat dan bahan sudah tersedia di meja masing-masing, silakan bekerja sesuai dengan tahapan dan prosedur yang sudah dicatat di depan. Baik, silakan dilakukan kegiatan praktikumnya. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah pemeriksaan ikan. Jadi ikan yang sudah ada di depan kalian silahkan diambil, kemudian diamati di bawah mikroskop. Baik organ insang atau ekor, kemudian ada yang sirip, silahkan dilakukan untuk pemotongan dari masing-masing organ. Oke, silahkan dilakukan. Bawah. Ya. Silahkan lakukan pengamatan dari masing-masing sampel yang sudah diambil. Baik, untuk tahap selanjutnya karena hasil identifikasi ada beberapa jenis ikan air tawar yang terinfeksi penyakit. Nanti untuk praktikum selanjutnya kita akan melakukan pengobatan terhadap ikan yang terinfeksi penyakit. Untuk kegiatan praktikum selanjutnya akan kita lakukan pada minggu pekan ke-6 nanti setelah kegiatan perkuliahan mata kuliah identifikasi jamur ini. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pengajaran pada mata kuliah Manajemen Hama dan Penyakit Ikan pada program studi D3 Budidaya Ikan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai pengajaran yang telah saya laksanakan. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh tim panitia dan tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dari Kemendikti Sayentek. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.